belajar pada mata kuliah aplikasi keuangan 2. Kemudian perkenalkan, nama saya Lili Fadila selaku moderator pada rapat pada presentasi kelompok 8 pada pagi hari ini yang berjudul penyusutan dan depresiasi metode alokasi, taksiran umur, taksiran residu, penetapan depresiasi. Kemudian untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Vera. Baik teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Terawati. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu pengertian penyusutan dan depresiasi. Penyusutan adalah alokasi jumlah biaya aset tetap yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaatnya. Sedangkan depresiasi penyusutan pada benda alami yang tidak dapat diperbaharui seperti sumber daya alam. Nah, metode alokasi penyusutan dan depresiasi ada dua metode. Yang pertama adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Pada metode garis lurus, metode garis lurus menganggap penyusutan sebagai fungsi waktu dan bukan fungsi penggunaan. Perusahaan banyak menggunakan metode ini karena kesederhanaannya. Prosedur garis lurus seringkali paling tepat secara konsep juga. Dengan rumus, beban penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa atau residu dibagi umur ekonomis. Kemudian ada metode saldo menurun. Metode penurunan saldo menggunakan tingkat depresiasi atau dinyatakan sebagai persentase dan perusahaan menerapkan kurs konstan ke nilai buku yang menurun setiap tahun. Dengan rumus, beban penyusutan sama dengan nilai buku awal tahun dikali tarif saldo menurun. Selanjutnya materi kedua akan dijelaskan oleh Sri Lestari. Dona. Selanjutnya itu ada taksiran umur ekonomis. Taksiran umur ekonomis adalah taksiran jumlah periode waktu yang diperkirakan dapat menerima manfaat yang tetap ekonomis. Terus juga ada taksiran residu. Taksiran nilai residu adalah jumlah rupiah yang diharapkan dapat direalisasikan pada saat aktiva tetap diberhentikan. Selisih antara biaya dan taksiran nilai residu merupakan biaya yang akan disusut. Selanjutnya penetapan dasar depresi. Yang pertama itu biaya akuisisi. Biaya akuisisi adalah harga yang dibayar oleh kita untuk mendapatkan hak properti untuk mencari dan menemukan sumber daya alam yang belum ditemukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kari. Yang kedua yaitu adalah biaya eksplorasi. Yaitu ketika biaya eksplorasi sangat besar, beberapa perusahaan mengkapitalisasi mereka ke dalam bisnis penipisan dalam industri minyak dan gas, di mana biaya untuk menemukan sumber daya itu signifikan dan risiko menemukan sumber daya itu sangat tidak pasti. Sebagian besar perusahaan membebankan biaya ini. Yang ketiga yaitu adalah biaya pengembangan. Perusahaan membagi biaya pengembangan menjadi dua bagian. Yang pertama ada biaya peralatan berwujud, dan yang kedua itu ada biaya pengembangan tidak berwujud. Biaya peralatan berwujud mencakup semua transportasi dan alat berat lainnya yang diperlukan untuk mengekstraksi sumber daya dan menyiapkan untuk pasar. Karena perusahaan dapat memindahkan alat berat dari satu lokasi penggalian ke yang lain. Perusahaan biasanya tidak memasukkan biaya peralatan berwujud dalam basis penipisan. Sebagai gantinya, mereka menggunakan biaya penyusutan terpisah untuk mengalokasikan biaya peralatan tersebut. Di sisi lain, biaya pengembangan tidak berwujud adalah barang-barang seperti biaya pengeboran, terowongan, poros, dan sumur. Biaya-biaya ini tidak memiliki karakteristik nyata, tetapi diperlukan untuk produksi sumber daya alam. Biaya pengembangan tidak berwujud dianggap sebagai bagian dari dasar penipisan. Yang keempat yaitu adalah biaya pemulihan. Perusahaan terkadang mengeluarkan biaya besar untuk memulihkan properti ke dalam alami setelah ekstraksi terjadi.
Ini adalah biaya pemulihan. Perusahaan menganggap biaya pemulihan bagian dari dasar penyisisan. Jumlah yang termasuk dalam basis deflasi adalah nilai wajar dari kewajiban untuk mengembalikan properti setelah ekstraksi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab yang akan dibahas oleh kelompok 7. Silakan. Apa yang terjadi jika umur ekonomis ditaksir terlalu lama? Cukup. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, Baik, perkenalkan nama saya Rizkywan Prasetya dari kelompok 7 ingin bertanya, bagaimana prinsip pembebanan biaya metode pada metode saldo menurun dibandingkan dengan metode garis lurus? Terima kasih. kasih atas pertanyaan. Baiklah, untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Tera. Baik, izin menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ruth Syariska Purba. Apa dampak taksiran umur ekonomi terlalu lama? Jika umur ekonomi taksir terlalu lama, maka beban penyusutan tahunan menjadi terlalu kecil karena biaya perolehan dialokasikan ke periode yang terlalu panjang. Akibatnya, laba bersih perusahaan akan tampak lebih tinggi dari yang seharusnya atau overstate pada tahun-tahun awal. Selain itu, nilai buku aset di neraca tidak mencerminkan nilai realitasnya karena penurunan manfaat ekonomi yang sebenarnya terjadi lebih cepat daripada yang dicatat. Apakah jawabannya bisa diterima? Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua akan dijawab oleh Dona. Mohon maaf untuk saudara Rizkywan, bolehkah diulang pertanyaannya? Bagaimana prinsip pembebanan biaya pada metode saldo menurun dibandingkan dengan metode garis lurus? Baiklah, di sini akan saya jawab. Metode garis lurus itu yang seperti yang kita tahu, itu rumusnya itu penyusutan sama dengan harga dikali dengan dikurang residu dibagi dengan umur. Contohnya itu kelihatan tidak? Kelihatan. Contoh harga perolehannya itu 10.000, terus residunya itu 2.000, umurnya itu 4 tahun. Jadi di metode garis lurus ini penyusutan setiap tahunnya itu sama. Mau berhitung misal tahun 2021 dengan 2022 itu penyusunannya itu sama. Sedangkan dengan metode saldo menurun itu rumusnya itu penyusutan dengan tarif dikali dengan nilai buku. Contohnya seperti nilai buku awalnya itu 10.000, tarifnya itu tarif
dikali 50%. Jadi tahun kedua penyusutannya itu 2.500. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil, kalau metode garis lurus penyusutannya itu setiap tahun sama, sedangkan metode saldo menurun. metode saldo menurun setiap di awal tahun dia nominalnya besar, tapi tahun selanjutnya dia akan kecil. Jadi sampai sini bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang sangat luar biasa. Selanjutnya mungkin saya akan bacakan kesimpulan dari presentasi kelompok 8. Kesimpulannya, mohon maaf teman-teman, ada tambahan lagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok lain? Boleh angkat tangan. Silakan. Oke, silakan. Pada Perkenalkan, nama saya Miranti dari kelompok 4. Izin bertanya. Nah, jika sebuah alat dari satu lokasi berpindah ke lokasi yang lainnya, mengapa biaya yang tidak boleh masuk ke basis depresiasi lokasi dan bagaimana penyusunannya itu dihitung kalau dari perpindahan tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Beri kami waktu untuk menjawab. baiklah, untuk pertanyaan saudari Miranti akan dijawab oleh Sri Lestari. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mira, yaitu perlakuan akuntansi alat berat yang dipindahkan, alat berat seperti transportasi atau alat berat ekstraksi, tidak dimasukkan ke dalam basis deflasi karena aset tersebut merupakan biaya peralatan berwujud yang bersifat dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Alasannya, biaya yang masuk ke basis deflasi hanya biaya yang tidak memiliki karakteristik fisik nyata atau melekat pada lokasi, seperti biaya pengembangan tidak berwujud, pengeboran, atau terowongan. Penyusutan itu karena tidak masuk basis deflasi, alat berat tersebut menggunakan biaya penyusutan terpisah untuk mengalokasikan biaya selama masa manfaat tersebut. Apakah jawabannya bisa diterima? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban dari teman-teman yang luar biasa ini. Kemudian di sini saya akan membaca kesimpulan dari presentasi kelompok 8. Kesimpulannya, penyusutan dan deflasi yang merupakan metode akuntansi untuk mengalokasikan biaya aset selama masa manfaatnya. Penyusutan digunakan untuk aset tetap berwujud seperti mesin atau bangunan, sedangkan deflasi digunakan untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti tambang dan minyak. Dalam penyusutan terdapat beberapa metode alokasi seperti metode garis lurus yang membebankan biaya secara merata setiap periode dan metode saldo menurun yang membebankan biaya lebih besar pada awal penggunaan aset. Perhitungan penyusutan dipengaruhi oleh taksiran umur ekonomis dan taksiran nilai residu. Sementara itu, dalam deflasi, penentuan biaya didasarkan pada beberapa komponen seperti biaya akuisisi, biaya eksplorasi, biaya pengembangan, dan biaya pemulihan yang berkaitan dengan proses memperoleh dan mengolah sumber daya alam.
Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan karena topiknya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan untuk mendapat menerima pemahamannya, bukan seperti dia yang dikit-dikit salah paham. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.